Fakta atau hoax? Benarkah video ricu di RS Pancaran Kasih Manado? Benarkah video ricu di RS Pancaran Kasih Manado ini tunjukkan virus corona atau COVID-19 adalah bisnis? Akun Facebook Alif Vanessa pada 1 Juni 2020 membagikan 4 video yang memperlihatkan suasana saat warga sebuah kampung menjemput jenazah pasien virus corona atau COVID-19 di rumah sakit. Peristiwa dalam video itu pun diklaim menunjukkan adanya bisnis di balik pandemi virus corona atau COVID-19. Di salah satu video terdengar suara seorang pria yang menyebut pihak rumah sakit menyogok pihak keluarga agar jenazah dimakamkan sesuai dengan protokol virus corona atau COVID-19. Berdasarkan pernyataan inilah akun Alif Vanessa kemudian membagikan narasi sebagai berikut. Ya Allah, apakah berita ini benar? Alhamdulillah, akhirnya terbongkar juga bisnis mereka. Kejadian tadi siang di Manado Rumah Sakit Pancaran Kasih. Pasien orang Wonosai yang sakit jantung dan meninggal dunia. Dan dokter menyogok keluarga almarhum dengan uang pecahan 50.000 yang tergulung rapi agar korban dijadikan korban COVID-19. Keluarga korban tidak setuju dan jenazah diambil secara paksa. Terbongkarlah bisnis mereka, corona adalah perdagangan. Beberapa bagian dari video-video tersebut juga menyebar di YouTube dan Instagram. Hingga artikel ini dimuat, unggahan akun Alif Vanessa telah dibagikan lebih dari 20.000 kali dan dikomentari lebih dari 4.000 kali. Apakah benar keempat video di atas menunjukkan bahwa COVID-19 adalah bisnis? Konteks peristiwa dalam video. Berdasarkan pemberitaan pasien yang dimaksud dalam video tersebut adalah Jamin Lasarika, usia 52 tahun. Ia merupakan warga Kelurahan Ternate Baru Lingkungan 1, Kecamatan Singkil, Manado. 26 Mei 2020 pukul 10.20 WITA dan meninggal pada 1 Juni pukul 13.30 WITA. Menurut keterangan perawat RS Pancaran Kasih, pasien didiagnosa mengalami pneumonia dan hilang kesadaran. Dengan adanya gejala tersebut, Jamin masuk ke kategori pasien dalam pengawasan atau PDP dan ditangani sesuai dengan protokol COVID-19. Namun pada 1 Juni pukul 15.00 WITA, pihak keluarga masih tidak setuju jenazah ditangani dengan protokol COVID-19. Pada pukul 17.40 WITA, tersiar isu jika pihak keluarga akan mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah dari RS Pancaran Kasih. Masa pun semakin tidak terkendali dan langsung mencari jenazah untuk dibawa ke rumah duka. Pada pukul 17.50 WITA, pihak keluarga dan masyarakat berhasil mengeluarkan jenazah dari rumah sakit. Mereka pun menuju rumah duka di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan 1 untuk menggelar pemandian dan sholat jenazah serta persiapan pemakaman. Penjelasan terkait pemberian uang. Direktur Utama RS Pancaran Kasih, Frankie Kambe. Direktur Utama RS Pancaran Kasih, Frankie Kambe menjelaskan, dalam situasi wabah, jenazah yang berstatus orang dalam pengawasan atau ODP, PDP, dan positif COVID-19. Karena pasien yang dimaksud yakni Jamin Lasarika beragama Islam dan berstatus PDP. Protokol pemulasaran dan pemakaman jenazah menggunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI dengan nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah. Pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19. Dalam pasal 7, jenazah bisa dimandikan, dikafani, dan disolatkan oleh pemuka agama yang beragama Islam. Menurut Frankie, RS Pancaran Kasih memberlakukan kebijakan untuk memberikan insentif kepada mereka yang memandikan, mengafani, dan menyolatkan jenazah, masing-masing sebesar Rp500.000, mengingat mereka menanggung risiko yang sangat besar dalam hal ini tertular. Maka harus menggunakan APD atau alat pelindung diri level 3. Biasanya kami memang memberikan insentif sebesar Rp500.000 per orang. Akan tetapi untuk jenazah pasien tersebut, petugas yang memandikan, mengafani, dan menyolatkan hanya 1 orang, sehingga ada 2 insentif yang tertinggal. Frankie pun menginstruksikan kepada bahwasanya agar 2 insentif itu diberikan kepada pihak keluarga. Namun, pihak keluarga keberatan dan terjadi salah paham. Situasi pun ricuh dan berujung pada kerusakan fasilitas di RS Pancaran Kasih. Kesalahpahaman informasi. Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 telah mengatur secara detail mengenai protokol pemulasaran dan pemakaman jenazah pasien COVID-19. Satu di antaranya adalah jenazah dikafani dengan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman, serta tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.
Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan, sehingga saat dikuburkan, jenazah menghadap ke arah kiblat. Selain itu, insentif kepada petugas pemulasaran dan pemakaman jenazah tidak hanya berlaku di Manado. Insentif juga diberikan oleh pemerintah daerah lain seperti Provinsi DKI Jakarta dan Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Dengan demikian, insentif tidak terkait dengan sogokan. Menurut anggota DPRD Manado, Syarifuddin Syafa, kisruh antara RS Pancaran Kasih dan pihak keluarga pasien berstatus PDP terjadi karena masalah kehumasan. Kehumasan yang dimaksud adalah antara gugus tugas COVID-19, pemerintah, dan rumah sakit. Hal-hal yang berhubungan dengan rumah sakit itu betul-betul harus terjelaskan kepada masyarakat, supaya tidak menimbulkan mispersepsi, kata Syafa. Akibatnya, menurut Syafa, rumah sakit harus memberikan penjelasan saat memberikan uang kepada keluarga pasien. Kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan fakta, peristiwa dalam 4 video di atas memang benar terjadi di Manado pada 1 Juni 2020. Pihak keluarga menolak jenazah pasien yang dimaksud dalam video tersebut dimakamkan dengan protokol COVID-19. Pasien sendiri berstatus PDP, sehingga berlaku protokol pemulasaran dan pemakaman jenazah sesuai Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Namun, tuduhan adanya sogokan dari rumah sakit adalah kesalahpahaman. Uang yang diberikan oleh RS Pancaran Kasih kepada pihak keluarga adalah insentif yang biasa diberikan kepada petugas yang memandikan, mengafani, dan menyolatkan jenazah. Dengan demikian, klaim bahwa video-video itu menunjukkan adanya bisnis di balik pandemi COVID-19 adalah menyesatkan.